Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 238. Wus, wus, wus. Biji peluru satu persatu menembus udara dan ditembakkan ke arah Fernando. Kejadian berlangsung terlalu tiba-tiba, Ginting dan kedua pengikutnya seketika tertegun dan langsung kaku di tempat. Mereka tidak menyangka bahwa Rohman yang seharusnya sedang pingsan, kini telah sadarkan diri. Terlebih lagi, dia tidak menyangka sekalinya Savitri menyerang, dia akan begitu ganas. Begitu menemukan ada sesuatu yang salah, dia langsung memerintahkan orang menembak. Wajah Fernando langsung tampak kelam, melihat para pengawal mengarahkan moncong pistol, dia langsung bereaksi. Tangan Fernando terulur dan memegang pundak Rohman erat-erat, dia menempatkan tubuh Rohman di depan tubuhnya sendiri. Pada saat berikutnya, jelep, 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 percikan darah mengalir satu persatu di dada Rohman. Tubuh Rohman berkelojotan dan kejang-kejang tanpa henti, ada darah yang terus keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, Rohman ditembaki dan tubuhnya pun berlubang-lubang, dari lubang tersebut darah mengalir begitu deras. Kak Savitri, Rohman melotot lebar, dia memandang ke arah Savitri dengan tatapan tidak percaya. Rohman tidak menyangka bahwa dia pada akhirnya akan meninggal di bawah kepemimpinan Savitri. Pada saat ini, Fernando sudah mulai bergerak. Maju. Fernando memberikan satu perintah keras, suaranya bergema keras di dalam ruangan. Tidak lama kemudian, sosok Fernando berubah menjadi bayangan gelap dan melesat menuju ke arah Savitri. Ginting dan dua pengikutnya itu seakan tersadar mereka langsung mengeluarkan pistol. Moncong senjata diarahkan kepada Savitri dan mereka langsung menarik pelatuknya. Dor, dor, dor. Savitri sudah berada di jalanan selama bertahun-tahun, dia telah mengalami berbagai macam cobaan. Ketika melihat peluru mengenai badan Rohman, Savitri langsung melompat ke belakang sofa, kemudian berlari ke arah tangga darurat di ruangan tersebut. Pada saat berikutnya, sosok Fernando tiba-tiba muncul, tetapi ada seorang pengawal menghadang di depannya. Pengawal itu baru saja mengangkat pistolnya bersiap untuk membunuh Fernando. Tetapi sebutir peluru menembus keningnya dan langsung muncul lubang berdarah dari tempat tersebut. Tubuh pengawal itu langsung lemas dan jatuh ke tanah. Tembakan itu ditembakkan oleh Ginting. Pandangan mata Fernando tiba-tiba mengarah ke tangga darurat, sosok Savitri sudah menghilang karena dia berlari dengan cepat. Sedangkan para pengawal lainnya, mereka mengarahkan tembakan ke Fernando, Ginting, dan anak buah Ginting yang lainnya. Dor, 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 tembakan beruntun terdengar tanpa henti. Fernando berguling dengan cepat dan langsung bersembunyi di bawah sebuah meja panjang. Klang, klang, api berkobar dan beberapa peluru mengenai meja panjang tersebut. Pembunuhan, cepat lari. Di dalam ruangan VVIP, beberapa gadis bar berteriak dengan suara nyaring, wajah mereka terlihat pucat, mereka pun berlari keluar dari ruangan. Ginting juga bergegas mencari tempat untuk bersembunyi, dia menghindar dan menembak secara bergantian. Klang klang klang, dor dor, kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Di bawah meja panjang, Fernando memungut beberapa sumpit sekali pakai di permukaan lantai. Fernando memandang ke sekitar dan mengingat-ingat posisi beberapa pengawal di dalam ruangan itu. Otot dan saraf di sekujur tubuhnya tampak siap siaga, dia melengkungkan pinggangnya seperti seekor citah yang siap berburu. Tepat pada saat berikutnya, bro, terdengar suara kaki yang dijejakkan ke lantai, Fernando menggerakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya seolah meledak bak bola meriam. Wus! Seluruh tubuh Fernando berubah menjadi bayangan hitam yang aneh, membuat bingung siapa saja yang melihat.
Kecepatan itu sungguh luar biasa. Dengan penerangan ruangan yang memang sangat redup, para pengawal itu tidak bisa mengetahui keberadaan Fernando sama sekali. Fernando melayangkan tangan kanannya. Wus, wus, wus. Sumpit sekali pakai itu ditembakkan ke udara, menimbulkan suara desingan ketika dilemparkan. Dengan kecepatan tinggi, sumpit-sumpit itu telah berubah menjadi panah yang tajam, begitu mematikan dan dingin. Jilep, jilep, darah langsung mengucur, beberapa pengawal yang sedang memegang pistol, kini sudah tertusuk sumpit. Bro, senjata mereka langsung jatuh ke lantai. Di mana dia? Di mana? Cepat tembak. Ekspresi dari beberapa pengawal yang tersisa langsung berubah. Mata mereka berputar-putar dengan liar sambil mencari lokasi Fernando. Namun Fernando seperti seekor monyet, dia cerdik dan cepat. Sesaat muncul di sudut, sesaat kemudian akan muncul di meja panjang. Penerangan dalam ruangan memang sudah redup, ketika mereka melihat Fernando dan mulai menembak, Fernando sudah menghilang lagi dari tempat tersebut. Jilep, 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 terdengar 3 suara rintihan. Darah muncrat kemana-mana dan mereka pun berteriak. 3 pengawal terakhir yang sedang memegang pistol, kini memegangi telapak tangan mereka sambil melolong kesakitan. Ruangan itu tiba-tiba kembali tenang, hanya terdengar suara ratapan yang bergema. Fernando menekan saklar, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi terang benderang. Pandangannya menyapu ke seluruh ruangan, di dalam ruangan itu total ada 8 pengawal. 1 mati, sedangkan sisa 7 yang lain, semua senjatanya terjatuh di lantai. Jangan bergerak, pegang kepalamu dan berjongkok ke bawah, atau aku akan menembak. Ginting menodongkan pistolnya dan berteriak kepada para pengawal, ekspresi wajahnya dingin dan tajam. Darah mengalir deras dari bahu kirinya, sepertinya dia terluka. Jantungnya berdetak kencang karena ketakutan yang menghantuinya. 4 orang melawan 8 pengawal yang membawa senjata, pada dasarnya peluang menang mereka tidak ada sama sekali. Beruntung Fernando ikut turun tangan, responnya sangat cepat dan akurat dalam meringkus serta menyergap para pengawal ini. Jika kondisi terus berlanjut seperti ini, maka akan semakin banyak masalah. Sementara 2 anak buah yang dia bawa ke sini sedang menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Yang satu kakinya gemetar dan kejang, yang satunya lagi perutnya tidak henti mengeluarkan darah. Wajah keduanya terlihat pucat, mereka sama-sama terluka. Terjadi pertarungan sengit barusan, luka memang tidak terelakkan, tapi jika mereka tidak terkena peluru dan menerima luka fatal yang membahayakan nyawa, itu sudah termasuk sangat bagus. Ketujuh pengawal itu berjongkok dengan tangan di atas kepala mereka tidak berani bergerak. Savitri sudah berhasil melarikan diri, jika mereka bertujuh masih melawan sekarang, maka percuma saja. Haha, aku pikir siapa, ternyata Ginting. Salah seorang pengawal mendongak dan tampak mengenali Ginting, dia menyunggingkan senyuman dingin, seolah-olah sedang melihat orang mati. Kalian ini sedang mencari mati, Kak Savitri sudah berhasil melarikan diri, dia nanti pasti akan kembali membawa para pengikutnya, kalian semua pasti akan mati. Dengan keributan sebesar ini, orang lain pasti akan datang ke sini, jangan berharap kalian bisa keluar hidup-hidup dari sini. Yang lain, Ginting mencibir sambil tertawa, pandangan matanya dipenuhi penghinaan. Maaf, karena targetnya adalah Savitri, tentu kami akan menambah personel. Brak, tepat pada saat berikutnya, pintu ruangan terbuka karena didorong dari luar. Satu demi satu pengikutnya berjalan masuk, totalnya ada lebih dari selusin, mereka semua adalah pengikut Ginting. Di luar pintu masih ada beberapa puluh orang, seluruh ruangan tersebut dikepung rapat-rapat. Begitu melihat orang-orang ini, 7 pengawal yang sedang berjongkok di lantai langsung tertegun seketika. Sangat jelas, sebelum Ginting datang ke sini, dia sudah membuat persiapan yang memadai dengan membawa begitu banyak orang. Sebelum datang ke lantai 4, Ginting telah mengirim pesan terlebih dahulu, supaya para pengikutnya siap setiap saat. Bagaimana hasilnya? Ginting bertanya.
Seluruh pengawal di tempat karaoke, juga satpam, semuanya sudah berada di bawah kendali kita, kata salah seorang pengikut Gintin. Total ada lebih dari 40 orang, terjadi sedikit bentrokan, beberapa pengikut dari pihak kita, ada 5 rekan yang terluka. Tidak masalah selama tidak kehilangan nyawa. Ginting menganggukkan kepalanya, terdapat kilatan lagi di dalam matanya. Oh, iya, Savitri berhasil melarikan diri. Wajah Ginting langsung menjadi suram. Savitri berhasil kabur. Ginting sudah mengerahkan para anak buahnya juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit, namun dia tidak mendapatkan apapun. Yang lebih penting, akan semakin sulit bagi mereka untuk menemukan lokasi Savitri di masa depan. Kak Fernando, Savitri. Ginting menatap ke arah Fernando. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Fernando tersenyum, sebelumnya dia telah mengatur rencana cadangan untuk mencegah Savitri melarikan diri dari pintu belakang. Drap, terdengar suara langkah kaki datang, terdengar pula suara tawa lebar yang bergema. Hahaha, Tuan Fernando, Savitri sudah tertangkap olehku. Lesmana datang bersama anak buahnya, sementara Savitri, kedua tangannya diikat ke belakang punggung, kemudian dia didorong ke depan Fernando. Puff. Begitu jatuh ke lantai, Savitri sangat kesakitan sampai menunjukkan gigi-giginya. Bab 239. Savitri memang bisa beradaptasi dalam berbagai situasi, ternyata dia bersedia terjun ke selokan untuk melarikan diri, selokan itu sangat bau dan kotor, dia berani terjun juga. Jika bukan karena aku mendengarnya membuka tutup selokan, dia pasti benar-benar sudah kabur. Lesmana mengulurkan kakinya untuk menendang Savitri sambil tertawa. Dia benar-benar terkejut dan bahagia saat ini. Pertama, status Savitri di dunia jalanan begitu tinggi, dia adalah seorang tokoh besar, perbedaan statusnya dengan Lesmana bagaikan langit dan bumi. Lesmana bahkan tidak berani bermimpi bisa menendang Savitri. Tapi barusan, Lesmana bisa menendang Savitri, hal ini yang membuat Lesmana merasa sangat bahagia. Kedua, Savitri ditangkap langsung olehnya, ini adalah sebuah prestasi yang besar. Di masa depan, dunia hitam di kota Lautan Timur akan bersatu, dengan prestasi seperti ini, Lesmana tidak perlu takut dirinya tidak akan sukses. Bagus sekali. Fernando menatap sekilas ke arah Savitri, dia kemudian berujar dengan nada datar. Tuan Fernando, ini semua adalah tugas yang memang harus kukerjakan. Lesmana segera berujar, terdapat kilatan di dalam matanya. Nah, kamu benar-benar cari mati, beraninya kamu menangkapku. Savitri mendongak dan menatap Fernando dengan pandangan penuh kebencian. Fernando terlalu malas untuk meladeninya, dia berkata kepada Ginting. Untuk sisanya, kamu pasti bisa mengatasinya bukan? Tentu saja bisa. Ginting mengangguk. Hal sisanya, yang dimaksud Fernando tentu saja adalah proses mengambil alih kekuasaan Savitri. Jika hal sekecil ini saja tidak bisa Ginting lakukan, maka sia-sia saja dia bergelut dalam dunia hitam ini. Oh, iya, untuk karyawan bernama Salma itu, jika kamu bisa, berikan dia jabatan yang cukup tinggi dan naikkan gajinya. Fernando melanjutkan, ayah Salma sakit parah, sekarang dia sangat membutuhkan uang. Bagaimanapun juga dia adalah seorang mahasiswi, dengan kemampuannya itu, dia seharusnya bisa menempati posisi senior dalam industri ini. Upah tersebut bisa menyelesaikan kebutuhannya yang cukup mendesak itu. Baiklah, Ginting tertegun selama beberapa saat dan kemudian segera mengangguk. Kalau begitu aku pulang sekarang. Fernando tidak lagi banyak bicara. Dia menyilangkan kedua tangannya di belakang sambil berjalan keluar ruangan. Melihat sosok bayangan Fernando yang menjauh, Ginting dan Lesmana tampak tercengang. Savitri telah disergap, tidak lama lagi di masa depan, seluruh wilayah Lautan Timur akan disatukan dalam satu komando. Dan sosok yang mengendalikan semua di balik layar adalah Fernando Lukman. Sedangkan saat ini, dia dengan santainya berkata akan pulang. Tuan Fernando bisa bersikap tenang terkendali, dia benar-benar mengagumkan sekali.
Lesmana langsung memuji. Dunia ini begitu besar, penuh dengan orang yang sibuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran. Pak Fernando sama sekali tidak memedulikan hal besar yang terjadi saat ini. Aku tidak memiliki, pun tidak bisa bersikap seperti itu. Aku benar-benar mengaguminya. Di mata Kak Lesmana, semua kekaguman itu berasal dari dalam lubuk hatinya. Ginting juga diam-diam berpikir, mungkin Kak Fernando sama sekali tidak melirik daerah abu-abu kota lautan timur yang kecil ini. Bagi Fernando, hal tersebut pasti hanya hal remeh yang sama sekali tidak pantas untuk dibicarakan. Meskipun Fernando tidak peduli, tapi Ginting merasakan beban berat di pundaknya. Menerima sisa-sisa pasukan Savitri, pasti akan ada banyak rintangan, tapi Ginting tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dari Fernando, jadi dia harus melaksanakan tugas ini dengan baik. Status yang Ginting miliki saat ini, semuanya adalah pemberian dari Fernando. Di dalam hati Ginting, dia selalu mensyukuri kebaikan Fernando. Satu lagi, sekarang ada Lesmana, Ginting merasa dirinya memiliki satu saingan lagi, jadi secara alamiah, Ginting ingin menunjukkan kemampuannya seperti apa keluar dari Royal Karaoke. Fernando melihat jam, saat ini sudah hampir subuh. Dia mengendarai mobil pulang ke rumah untuk tidur. Keesokan harinya, Fernando tertidur sampai siang hari. Ketika membuka mata dan mengambil ponselnya, ada lusinan pesan suara yang belum didengarkan, semuanya kiriman dari Susanti. Fernando membuka pesan suara tersebut. Fernando, kamu Brengs Asteriska, kamu pembohong besar. Suara marah Susanti terdengar dari dalam pesan suara itu. Kamu membohongiku dan bilang akan memberikan suntikan dana 100 miliar. Di mana uangnya? Kamu itu pembohong ulung, aku akhirnya bisa melihat jelas kepribadianmu. Sekarang keluarga Atia sudah tamat. Orang-orang dari pengadilan datang hari ini. Mereka akan melelang properti keluarga Atia dalam lelang yudisial. Hicks, sudah berakhir, supermarket Warun sudah berakhir. Fernando, aku benci kamu. Di akhir pesan suara ini, terdengar suara isak tangis Susanti. Lelang yudisial. Wajah Fernando langsung menjadi ceria, dia langsung membuka halaman lelang yudisial di kota Lautan Timur. Benar saja, di halaman depan paling atas muncul informasi tentang pelelangan supermarket Warun. Pelelangan dari supermarket Warun kota Lautan Timur, nomor toko 115. Semua sudah termasuk stok barang-barang di dalamnya serta fasilitasnya. Waktunya jam 3 sore. Harga awal lelang 200 miliar, setiap kali menawar tidak boleh kurang dari 20 miliar. Untuk pendaftaran pelelangan secara daring, peserta perlu membayar biaya deposit sebesar 2 miliar. Fernando segera mendaftar dan membayar deposit 2 miliar. Pada pukul 3 sore, lelang dimulai. Di halaman web, informasi penawaran segera muncul dari balik layar. Pak Amini, menawar 220 miliar. Pak Hadil, menawarkan 240 miliar. Bu Aisyah, menawar 260 miliar. Ada banyak sekali konglomerat yang menginginkan supermarket Warun, dengan segera, harga lelang sudah merangkak naik menjadi 360 miliar. Fernando menawar 400 miliar. Di halaman web, ada informasi muncul di depan layar. Pak Lukman, melakukan penawaran 400 miliar. Begitu tawaran 400 miliar keluar, halaman web lelang tiba-tiba hening. Pada saat yang bersamaan, di dalam sebuah villa di kota Lautan Timur, seorang pria berbadan besar, dengan kalung rantai emas besar, langsung melotot lebar. 400 miliar, sialan, dia kaya sekali. Aku tidak mau menawar lagi, tidak mau. Kota Temerung, di dalam mobil Maserati. Seorang gadis berwajah cantik sedang memegang ponsel, dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak perlu menawar lagi kalau 400 miliar. Kalau aku punya 400 miliar, lebih baik investasi yang lain, tidak perlu membeli supermarket yang sudah bangkrut ini. Batu Selatan, Indolen. Seorang pria berbaring di pantai sambil berjemur di bawah sinar matahari, di sampingnya ada seorang wanita yang memakai bikini.
Wanita itu tampak sedang menyuapkan buah ke mulut pria tersebut. Pria itu melihat ponselnya dan tersenyum ringan. 400 miliar untuk membeli supermarket bangkrut itu. Benar-benar orang kaya yang bodoh. Entah berapa tahun lagi investasi 400 miliar itu akan balik modal. Sudah begitu masih harus mengesampingkan risiko tak terduga yang mungkin terjadi pada masa-masa ini. Adegan serupa ini juga terjadi hampir di semua negara bagian Indoland. Saat ini, tidak ada seorang pun yang kembali mengajukan penawaran di situs lelang. 400 miliar, sekali. Muncul pesan peringatan di halaman web tersebut. 400 miliar, 2 kali. 400 miliar, 3 kali. Terjual. Selamat, Pak Lukman, untuk keberhasilannya mendapatkan hasil lelangan. Ting. Tidak lama kemudian, Fernando langsung mendapatkan pesan. Selamat kepada Pak Lukman karena berhasil mendapatkan lelang supermarket Warun seharga 400 miliar. Dalam waktu 3 hari, silakan. Anda datang ke pengadilan untuk mengikuti prosedur transfer uang. Jika lewat jatuh tempo, maka deposit akan dipotong. Fernando meletakkan ponselnya sambil tersenyum. Dengan ini, sudah dapat dipastikan bahwa supermarket Warun berhasil dia menangkan. Fernando langsung keluar dan pergi menuju ke pengadilan. Sementara itu, di dalam kantor pusat supermarket Warun di kota Lautan Timur. 400 miliar, mengapa rendah sekali? Susanti melihat harga hasil lelang di situs lelang dan ekspresinya tampak tertegun. Supermarket kami, mulai dari tanah, tampak muka bangunan, dan semua fasilitas, jika ditotal nilainya mencapai 1 triliun. Mengapa bisa terlelang dengan harga hanya 400 miliar saja? Mau bagaimana lagi? Di samping Susanti, seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya. Supermarket sudah bangkrut, jika sudah dibeli dengan harga 400 miliar, maka kita setidaknya harus investasi sebesar 200 miliar, dengan demikian kita akan bisa memulihkan kondisi. Setelah uang 200 miliar ini diinvestasikan, maka setidaknya butuh waktu 2 atau 3 tahun untuk mengembalikan modal. Orang ini adalah ayah Susanti, namanya Aziz Atia. Tuan Lukman ini berani juga sampai membeli supermarket dengan harga 400 miliar. Susanti, mari kita pergi ke pengadilan untuk melaksanakan prosedur pengalihan nama. Dengan 400 miliar di tangan, kita bisa melunasi utang-utang itu. Bersambung ke bab 240. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.